Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ini Sobat Budiman. Apa kabar nih? Semoga selalu sehat walau kondisi dalam keadaan social distancing ya. Oke, sebelumnya saya mengucapkan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah bagi sobat-sobat yang merayakan, dan tentunya suatu hal yang sangat menggembirakan sekali. Pada kesempatan kali ini saya bisa hadir mengemban amanah dari salah seorang sobat kita. Oke, siapa dia? Oh ya, tentunya lebih menarik daripada sebelum-sebelumnya guys. Tidak lain dan tidak bukan Prima Agus Setiawan dari Yogyakarta yang akan membawakan tutorial or review singkat plus praktek Markdown. Apa sih itu Markdown? Daripada penasaran, nah ayolah simak video ini sampai tuntas. Jangan skip di tengah jalan, kalau skip awas menyesal. Oke, selamat menikmati. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat hari ini teman-teman pecinta teknologi ya, teman-temanku semua. Saya Prima Agus Setiawan. Selamat datang di channel Sharing Room 223 ya. Perkenalkan, nama saya Prima Agus Setiawan ya. Kali ini saya akan memberikan sebuah informasi yang tak kalah menarik dari saya. Sebelumnya subscribe ya, supaya teman-teman bisa berlangganan di channel ini, dan jangan lupa aktifin lonceng ya di bagian bawah supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi update dari Sharing Room 223. Oke, kali ini saya akan memberikan sebuah preview singkat terkait Markdown live preview. Markdown live preview adalah salah satu website yang fungsinya untuk mengetes ya kode Markdown atau sintaks yang ada pada Markdown ya. Dan hasil sintaksnya itu ditampilkan secara langsung seperti layaknya HTML ya. Maksud saya adalah display yang sudah jadi itu bisa menjadi HTML. Oh ya, sejarah tentang Markdown teman-teman. Markdown ya, kalau menurut Wikipedia yang saya baca, itu dibuat oleh John Gruber di tahun 2004 ya. Apa fungsi Markdown itu? Markdown fungsinya untuk mempermudah para penulis konten ataupun penulis website supaya penulis konten seperti blogger ataupun penulis website ini bisa mudah dalam membuat kontennya. Ya, kalau segi efisiensi waktu sih lebih simple ya, maksudnya lebih singkatnya daripada HTML ya. Kalau segi akurasi memang bagus HTML sih. Namun apakah teman-teman awam itu bisa menggunakan itu? Bisa sih bisa. Namun teman-teman awam itu susah dalam menghafalkan ataupun copy paste kode-kode yang ada pada HTML. Nah, John Gruber sebagai inisiator membuat sebuah kode khusus dan itu bisa ditampilkan dan hasilnya seperti HTML. Namanya Markdown ya. Dan banyak sekali loh situs website yang menggunakan Markdown seperti Medium, Reddit, ada Checkil dari markdownguide.org atau
pluginnya WordPress namanya JPEG ya. Karena di WordPress ada satu plugin yang memang berfungsi untuk bisa menulis dengan Markdown. Tapi syaratnya itu teman-teman harus hosting sendiri, masuk ke wordpress.org atau bisa disebut dengan WordPress self-hosting ya. Kalau bedanya dengan Bibitcode gimana mas? Kalau Bibitcode sih beda. Kalau Bibitcode kan untuk bulletin, biasanya digunakan untuk forum. Dulu teman-teman tunanetra pengguna mywoblog.com ya, di 5 tahun silam itu menggunakan Bibitcode sebagai pengganti HTML ya. Oke, itu aja sih singkatnya terkait dengan Markdown. Oke, kita langsung saja menuju ke previewnya terkait dengan Markdown Live Preview. Langsung saja check this out. Oke guys, demikian tadi sedikit penjelasan atau review singkat tentang Markdown dari sejarah, pengertian, sampai fungsi. Nah, berikutnya adalah praktek nih guys. Jadi simak betul-betul ya, jangan salfok. Kalau salfok, salah paham deh. Oke, tanpa banyak basa-basi, berikutlah tutorial bagian kedua. Oke, teman-temanku di sharing room 223. Saatnya kita mencoba untuk mencoba bagaimana sih caranya menggunakan Markdown di Markdown Live Preview. Langsung saja kita ke Chrome, oke? Maaf ya, volumenya kurang keras. Nah, kita menuju ke Chrome. Ya, setelah itu kita ke kotak edit. Kita buka, ketik maaf teman-teman, ada yang kesalahan ya. M A R K D O W N L I V E P R E V I E W.com. Kita tekan enter. Tunggu beberapa saat ya. Ya, kita sudah masuk Markdown Live Preview. Sampelnya seperti ini teman-teman. Sebentar, sampelnya seperti ini. Karena ini tanda bacanya tidak diinikan, saya model eja aja ya, biar lebih mudah pakai ini. Maaf ya teman-teman, agak lama.
ini Markdown Syntax Guide. Jadi bentuknya seperti ini. Aduh, malah keluar. Sebentar ya. Seperti ini, ya. Apa? Jadi perlu dipelajari, ada beberapa sintaks yang kita harus hafal, betul. Seperti ini, ya. Maaf teman-teman, lama sekali ya. Agak bermasalah topik saya, tapi tak apa-apa. Ya, kita menuju ke sini. Markdown syntax. Nah, ini tandanya kalau tanda pagar itu heading 1. Nah, tanda pagar lalu spasi heading 1 ya. Markdown syntax guide ya. Nah, kalau yang garis baru itu ada 2. Artinya untuk paragraf ya, atau tugas selanjutnya. Sintaks selanjutnya. Kalau pagarnya 2, artinya heading 2. Ya, lanjut. Headers. Kalau headingnya pagarnya seperti yang saya katakan, pagarnya 1, headingnya 1. Pagarnya 2, headingnya 2. Pagarnya 3, headingnya 3. Sampai tanda pagarnya ada 6, berarti headingnya ada 6. Perlu diingat, harus pakai tanda spasi. Gitu ya. Sekarang yang emphasis ini seperti layaknya formatting teks, mana italik atau miring, tebal itu bagaimana, garis bawah itu seperti apa. Nah, kita cek apa saja sih tandanya. Apabila bintangnya 1 ya, adalah italik. Kalau bintangnya 2 kan italik jadi seperti itu. Maaf, mati teman-teman. Kita tunggu sebentar karena ini vokalisernya mati. Nah, bisa. Harus bersabar teman-teman karena ini vokalisernya. Nah, maksudnya kalau tanda bintangnya 1 artinya italiknya. Kalau bintangnya 2 seperti ini, untuk selanjutnya itu jadi bold, artinya tebal. Nah kan, bold artinya tebal.
Oke, kita bisa mengkombinasikan tanda bintang mengkombinasi seperti ini, tanda tebal. Bisa dikombin ya, kalau bisa ya. Sekarang yang list, apabila listnya ini unordered atau tidak berurut, maka jadi seperti ini. Ingat, pakai tanda bintang lalu spasi. Nanti misalkan listnya seperti ini. Item 1, item 2, item 3, dan seterusnya. Nah, sebentar. Item 1 dan item 2. Apabila di depan sintaksnya ini ada 2 spasi atau 1 spasi, artinya itu sub dari item. Misalkan item 2A dan item 2B. Nah kan, itu yang unordered, menggunakan sub, menggunakan tanda spasi di depan sintaks, yakni tanda bintang. Nah, kalau order list ini unik, kita nggak usah menuliskan angka 1 titik roti 2 titik teh, enggak, hanya angka 1, misalkan 1 teh, angka 1 lagi titik teh, roti, angka 1 titik bakwan misalkan. Nah, seperti itu guys. Yang perlu diingat itu, kalau menggunakan Markdown ini, setiap list itu menggunakan enter, atau kalau bahasanya masuk ya, kalau di HP Samsung masuk. Back to tutorial review ya. Nah, seperti itu. Untuk sublistnya bagaimana mas? Kalau sublistnya ada sublistnya. Nah, kalau ini menjadi kayak gini, spasinya 3, sublistnya nanti jadi Romawi ya. Nah, nanti untuk hasilnya nanti di list yang di mana, di previewnya itu teman-teman. Maaf agak berantakan ya saya ngomongnya, tapi tidak apa-apa, mudah-mudahan bisa difahami gitu ya. Itu untuk item order ya. Misalkan 1 bahan roti ya, 1 titik makanan favorit misalkan. Nanti yang spasi di enter ya, ada spasi nanti 1 roti kacang nanti, dan selanjutnya gitu ya. Pokoknya Markdown menyenangkan juga sih. Begitu. Sama seperti tadi ya, angka 1, ingat 1 titik, itu aja, nggak usah 1, 2, 3 seperti Microsoft Word, nggak usah, tapi 1 titik enter lagi, item mana yang disebut, enter, lalu angka 1 lagi titik spasi ya. Maaf, lupa ada spasinya ya, perlu diingat ada angka spasinya. Itu item kedua. Kalau mau dibuat sub, pakai 2 spasi atau 3 spasi atau 1 spasi yang di depan sintaks itu tadi. Oke, sekarang yang images, dan ini saya kira agak susah karena image di sini biasanya ditampilkan dalam
link ya. Dan itu ini hanya contoh saja ya untuk image seperti ini. Kodenya saja. Tanda seru itu adalah pembuka sintaks. Jadi seperti ini. Kurung siku buka, ingat. This is a alt text. Terus, nah ini untuk penutup sintaksnya. Terus satu lagi, link. Image sample .png. Itu untuk contohnya, dan itu harus di dalam kurung. Dalam kurung atau spasi, nanti ada tanda petiknya adalah seperti ini. This is a sample image. Ini keterangan. Itu untuk contohnya. Tapi itu untuk pengetahuan saja, karena ini memang kalau untuk image cukup unik. Dan itu memang perlu adanya praktek khusus ya, terutama untuk penulisan markdown kayak gini. Lanjut. Links. Nah, kalau links ini paling mudah. Kita hanya ngetik kurung siku buka aja. Sudah. Nah, kalau menggunakan ini, contohnya Facebook, menguji Facebook misalkan, kurung siku buka Facebook, ya, FACEBOOK, kurung siku tutup, kurung buka, http://, Facebook, FACEBOOK.com, lalu kurung tutup. Nah, seperti itu. Nah, ini contohnya Markdown Live Preview. Block quote. Ingat block. Nah, ini untuk block quote. Semacam quotes lah. Kita hanya mengetik lebih besar dari, atau kalau di Android menggunakan tanda. Tanda kurung tutup atau lebih besar dari. Itu di depan pengawalan sintaks, dan hanya itu satu-satunya untuk membuat block code. Kalau di BB code itu menggunakan code, left bracket, code, lalu right bracket, ya, left bracket, quotes, right bracket, lalu dijelaskan markdown itu apa, seperti itu. Lalu di left bracket slash right quotes right bracket, itu untuk penutup yang BB code yang saya ketahui. Kalau markdown gampang, tinggal kalau di keyboard itu jadi greater than atau lebih besar dari. Nah, mudah kan? Itu. Lanjut. No. Aaron Swartz. Nah, ini pendirinya. Ini juga bisa kurung tutupnya, tutup, enter lagi. Tapi ini agak unik juga sih.
Ini untuk quote selanjutnya sih. Nah, ini kalau misalkan quote-nya ada dua quotes. Nah, jadi intinya gini, Markdown itu dibuat untuk apa? Untuk nulis-nulis kayak gitulah, terutama documentation ya di README gitu ya, atau yang lain. Dan formatnya apa? MD, karena MD itu adalah Markdown. Lanjut, inline code ini agak jarang. Untuk terakhir ini adalah inline code. Inline code ini biasanya digunakan untuk perintah sebuah aplikasi, preformatting text block sama apa aku lupa. Kalau di Telegram sih ada kayak gitu, tapi itu menggunakan aksen non-tirus ya, atau menggunakan backquote ya, tanda backquote. Nah, hasilnya gimana Mas Prima? Hasilnya seperti ini ya. Kita coba hasilnya menggunakan swipe kiri dan kanan. Nih. Nah, ini hasilnya. Markdown Syntax Guide. Lanjut. Nah, ini headers. Nah, miripkan dengan HTML? Lanjut. Nah kan, seperti yang saya sampaikan di atas ya, sebelumnya, bahwa hasilnya di Markdown Live Preview itu menjadi seperti ini tampilannya, layaknya HTML ya. Kalau mau explore silahkan nanti. Lanjut, emphasis seperti yang saya sampaikan. Yuk, langsung lanjut. Nah, list. Nah, ini hasilnya seperti ini. Unordered. Nah. Tunggu. Apabila unordered, nanti ada tandanya butir atau titik di tengah. Biasanya pakai bintang ya. Oke. Kalau menggunakan yang ordered list seperti ini. Order. Oke, right. Kalau untuk order list nanti ya, hasilnya kalau tanpa spasi di depan sintaks, 1 titik spasi itu, nanti hasilnya seperti urutan angka 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Apabila di depan angka 1 titik spasi itu ada spasinya 3, maka itu berubah menjadi Romawi. Sekali lagi, jadi Romawi. Ya, right? Lanjut, kita menuju ke image. Nah, ini sepertinya jarang ya Pak image ya teman-teman ya. Hasilnya gimana ya? Nah, itulah. Nanti kalau di talkback kan jadi suaranya kayak gini sekali lagi. Nah, gambar. Jadi tampilnya tadi ditampilkan apa? Gambar. Itu gambar yang ada di display. Itu ya. Lanjut. Links. Nah, nanti jadi seperti ini. Nah, sekali lagi. Oke, Markdown Live Preview. Link Markdown Live Preview. Oke. Nah, linknya kelihatan gitu ya. Linknya kelihatan dan bisa diklik kalau
outputnya ya. Bisa diklik dan masuk ke Markdown Live Preview. Mudah kan? Terakhir, ya, jadi Markdown ini dibuat oleh John Gruber bersama Aaron Swartz menggunakan Perl. Perl, tulisannya itu Perl ya. Hampir sama dengan C++ tapi agak berbeda kalau Markdown tuh mah. Ya. Selain untuk mengetik dokumen ya di readme.md, bisa juga untuk menulis diskusi forum. Biasanya di Reddit, biasanya paling banyak itu Reddit menggunakan Markdown atau Medium. Medium ini kan juga cukup unik ya. Kalau tak salah pakai itu. Atau telegram.ph itu juga bisa teman-teman untuk backlink, untuk penuangan ide menggunakan Markdown. Ya, itu aja sih. Terus apa lagi? Terakhir, May the Force. Mungkin ini memaksakan kamu. Nah, jadi inline code-nya ini kan biasanya untuk aplikasi tertentu, dan ini digunakan untuk bot di Telegram. Mungkin teman-teman bisa cari tahu tentang bot menggunakan Markdown itu di salah satu podcast milik teman saya, ya, Mas Muhammad Gagah. Ya, teman-teman bisa membukanya di sana. Ini. Terus aplikasi apa saja yang digunakan untuk Markdown offline ya? Ini saya jelaskan sedikit ya, sedikit. Jadi gini, aplikasi baik Windows, Apple, dan Linux itu banyak variannya untuk menulis Markdown, dari yang free sampai yang berbayar. Kalau untuk contohnya ya, ini saya acak, saya nggak memandang OS-nya. Kalau diurutin OS-nya dari Windows, Android, ya Linux, sama Apple, itu kan kalau diurutin banyak sekali. Makanya saya ambil beberapa saja dari keseluruhan OS. Kayak Windows Markdown Monster itu juga, Ghost Rider juga bisa, atau EI-Rider, IAWRITER. Nah, salah itu 3 software itu. Kalau Windows ada salah satu lagi namanya Tipora. Nah, Tipora ini word count alternative ya, pengolah kata alternatif setelah Microsoft Word. Nah, mungkin teman-teman yang rempong ya, maksudnya rempong atau ribet mau menulis Microsoft Word, kok loadingnya lama dan laptopnya speknya kecil karena pakai netbook. Nah, itu bisa pakai Tipora, pengganti Microsoft Word. Nanti bisa di-download di tipora.io, typora.io. Itu aja teman-teman. Terakhir, kesimpulannya, Markdown is easy. Apabila teman-teman ingin mempelajarinya menggunakan link ini, ya. Terus teman-teman bisa kok praktek menggunakan aplikasi-aplikasi yang saya sebutkan di atas. Teman-teman bisa dicek di internet, di Google Search atau Yahoo Search atau Bing Search atau DuckDuckGo Search dengan ketik aplikasi menulis Markdown, itu contohnya. Nah,
teman-teman, sekian dari saya. Oh ya, ada kelupaan. Bagi teman-teman yang mau ingin tahu tentang aplikasi-aplikasi yang accessible untuk tunanetra, silahkan masuk ke channel Telegram IT Center for the Blind dengan ketik kata kunci atau keyword IT spasi center CENTR spasi for spasi THE the spasi BLIND blind, atau dengan keyword yang lebih simple ITCFB India Tango Charlie Foxtrot Bravo. Kalau di Indonesia kan jadi ITCFB ya. Oke, silahkan teman-teman bila mengunjungi channel tersebut ya. Dan teman-teman bisa melihat atau mengetahui secara langsung informasi apa sih tentang aplikasi yang akses untuk tunanetra. Terus selanjutnya, like apabila teman-teman suka dengan video ini, share apabila ini bermanfaat, dan berikan komentar bila teman-teman ada sedikit masukan, kritik, saran atau pertanyaan terkait dengan Markdown ini. Teman-teman kalau mau ingin menghubungi via WA atau SMS, telepon ya, bisa ke nomor saya di 0856 4030 6004. Sekali lagi 0856 4030 6004. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.